seperti dapat itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati. Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Queen Sas Channel bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang. 5 saksi sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, dimana diantaranya Danu, Yosef, Mimin, Ariki, dan Abi. Pertanyaannya, kenapa yang ditahan hanya Pak Yosef dan Danu, sedangkan Ibu Mimin, Ariki, dan Abi dipulangkan? Ayo kita bahas. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman ya yang belum pernah subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke ya, pertama karena mungkin alat bukti untuk Pak Yosef dan Danu ini sudah lengkap ya, bahkan lebih dari cukup. Contoh, untuk Danu ini kan memang di awal sudah ditemukan puntung rokok di sana, pasti sudah ada DNA yang terdeteksi berada di situ di sekitar jam berapa. Pak Yosef sudah ada noda merah di pakaiannya, dan juga ada keterangan dari Danu, dan mungkin sinyal BTS atau sinyal HP Pak Yosef sudah terdeteksi dari tanggal 17 hingga tanggal 18 pagi, di mana saja dia pergerakannya, dan juga kemungkinan ada CCTV yang menangkap pergerakan Pak Yosef. Nah, untuk Bu Mimin dan juga kedua putranya, kenapa ditetapkan tersangka tapi tidak ditahan? Bisa jadi pertimbangannya karena ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Loh, ini kan kasus pembunuhan. Ancaman hukumannya bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati. Nah, kalau ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun, kalau yang menjadi bahan pertimbangan itu benar, artinya keterlibatan Ibu Mimin di sini bisa jadi sebatas mengetahui, menutupi, dan melindungi orang yang melakukan kejahatan, serta mengadakan konspirasi di situ untuk menutup rapat-rapat kasus ini. Nah, kok bisa seperti itu? Jadi gini, Bu Mimin di Tribun ya, ini berita dari Tribun, awal-awal itu mengatakan sehari sebelum kejadian tidak bersama Pak Yosef ya, sedangkan Pak Yosef mengatakan bersama Bu Mimin. Ini di awal-awal sebelum ada pendampingan hukum, tapi setelah ada PH ini berubah. Ceritanya sudah kalian tahu bahwa di hari itu tanggal 17 Bu Mimin dan Pak Yosef jalan-jalan serta liwetan bersama teman-temannya di Wanayasa. Tapi sebelumnya ada berita bahwa Bu Mimin tidak bersama Pak Yosef. Saat diperiksa pihak kepolisian, istri muda Yosef membeberkan keberadaannya sehari sebelum kasus pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi. Ia mengaku saat itu tak bersama dengan sang suami yakni Yosef. Sang istri muda menyatakan bahwa saat itu dirinya sedang bersama dengan teman-temannya.
Dilansir Kompas.com, Yosef dan istri muda yakni M diperiksa pihak kepolisian pada Selasa 31 Agustus 2021 hingga tengah malam. Yosef diinformasikan selesai diperiksa sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sedangkan M rampung diperiksa sekira pukul 12 malam. Rohman Hidayat, pengacara suami sekaligus ayah korban Yosef, memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan, keduanya kembali ditanyai soal keberadaan pada waktu kejadian. M disebut ditanya seputar keberadaannya sehari sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Saat itu, M mengaku tak bersama dengan Yosef saat kejadian. M saat itu mengaku sedang bersama dengan teman-temannya. Ia menghadiri sebuah acara di wilayah Wanayasa. Diberitakan sebelumnya pada Senin 30 Agustus 2021, Yosef bersama dengan istri muda serta beberapa saksi lainnya dimintai keterangan di lokasi ditemukannya jasad Tuti, 55 tahun, dan juga Amalia, 23 tahun. Nah, itu tadi berita dari Tribun ya, di awal-awal kasus kejadian. Jangan-jangan Pak Yosef tanggal 18 dini hari itu meninggalkan TKP itu bukannya di tanggal 17 di jam 9, tapi setelah melakukan kejahatan. Ini kalau keterangan Danu benar ya, kita berdasar keterangan Danu. Semuanya masih perlu pembuktian, tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Karena para tersangka ini belum menjadi terdakwa, bahkan belum ada status hukum yang ingkrah. Oke, kita lanjut ya. Pak Yosef meninggalkan TKP ini setelah melakukan kejahatan, bisa jam setengah 4 atau jam 4. Nah, di situ meninggalkan orang-orang yang ditugasi untuk membersihkan, termasuk sopir mobil Alphard. Kita juga belum tahu siapa-siapa mereka ini ya, yang mengendarai mobil Alphard. Mengingat Danu tidak bisa mengendarai Alphard, Pak Yosef juga tidak bisa. Nah, sketsa ini memang awalnya banyak yang mengira itu mirip dengan Arigi yang tampak belakang. Sedangkan yang baju kotak-kotak sekilas saat itu mirip dengan Abi dengan potongan rambutnya. Oke ya. Kembali kenapa Ibu Mimin dan juga kedua anaknya ini tidak ditahan, kemungkinan karena itu. Mereka belum cukup bukti ikut serta dalam hal eksekusi atau pelaku utama. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuma waktu itu. Cuma satu kali ketemu, satu kali, iya. Waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih Bu? Di rumah aja atau gimana Bu? Ya untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Di paling berapa ada 10 meter. Ada 10 meteran, 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah gak Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya? Iya. Ada di rumah. Abi juga. Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Kira-kira pendapat kalian gimana? Atau mereka ini memang sengaja dilepaskan untuk memancing reaksi tersangka-tersangka lainnya? Bisa saja seperti itu ya. Nah ini untuk kuasa hukum dari Ibu Mimin dan juga Arigi ini sedang menelaah hal itu. Yang selama ini Danu itu hanya menyudutkan Pak Yosef dan Bu Mimin, tidak pernah menyentuh Abi dan Arigi. Kenapa sekarang menyentuh mereka? Ada apa kira-kira? Oke ya. Lantas kejadian yang sebenarnya kayak apa? Danu ini menurut pengakuannya diajak oleh Pak Yosef ke TKP. Jam berapa? Kita belum tahu.
apakah di jam 3 dini hari tanggal 18, terus diajaknya disamperin ke rumah atau lewat telepon atau WA, kemungkinan lewat WA atau telepon ya. Kalau Pak Yosef datang ke sana tentunya akan ketemu dengan Wak Ida dan juga Wak Yeti, karena rumahnya itu bersebelahan persis, satu rumah dibagi 2 ya. Terus Danu meninggalkan rumahnya ini sepengetahuan Wak Ida atau enggak? Bisa jadi enggak sepengetahuan Wak Ida. Jadi dia pergi secara diam-diam, Wak Ida masih tertidur pulas. Setelah dia datang ke TKP, membantu Pak Yosef ya, membersihkan dan lain sebagainya, Danunya pulang lagi ke rumah. Jadi Wak Ida taunya Danu sedang tidur. Ini ada kaitannya kenapa Pak Yosef dari TKP mau menuju ke Polsek itu mampir dulu ke rumah Danu. Mungkin untuk memastikan bahwa Danu benar-benar sudah sampai di rumah. Kira-kira analisa saya seperti itu, bisa benar bisa salah. Ini namanya juga masih dugaan-dugaan ya. Untuk lebih jelasnya pasti nanti ke pihak kepolisian bisa mengungkap hal itu. Nah, berkaitan dengan rumor bahwa Yoris di TKP, ini masih sebatas rumor ya, entah benar entah salah. Kalau memang demikian, artinya di malam tersebut di TKP ini bukanlah Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi dan Abi, tapi bisa jadi di situ Pak Yosef, Yoris dan Yanti ditambah Danu. Oke. Ini sifatnya masih dugaan-dugaan ya. Patut kita nantikan kebenarannya seperti apa, karena masih banyak juga yang mencurigai Yoris. Karena mengingat kalau berkaitan dengan Danu ya, dia pernah bercerita seorang cepu. Ini bisa jadi ada kaitannya dengan Yoris. Mudah-mudahan pihak kepolisian segera bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya kasus ini. Dengan adanya tersangka ini bisa semakin membuat terang benderang kasus ini. Itu harapan kita bersama, dan orang-orang yang terlibat di sana, apakah itu ada obstruction of justice sehingga membuat kasus ini 2 tahun tidak terungkap, juga diusut, termasuk Banpol. Mungkin juga perlu ditanyakan ke Pak Mulyana kenapa dia menyewa PH ya, baru 4 hari kejadian, tidak hanya untuk Pak Yosef tapi untuk Bu Mimin dan juga kedua anaknya. Ini mengandung misteri, perlu penjelasan. Apakah sekedar curiga atau sekedar kasihan, atau memang Pak Mul ini juga sendiri mengetahui dari awal, tapi karena ikatan kekeluargaan juga ikut menutupi. Oke, semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya. Terakhir menyangkut Pak Kades. Pak Kades di video terakhir merasa diprank ya. Tapi kalau menurut Pak Roman kan dari awal dia sudah mencurigai, bahkan menuduh Pak Yosef. Nah, merasa di prank ini mungkin oleh Danu ya. Nah, apakah akan kena prank kedua? Kalau Yoris juga terlibat kan kena prank kedua tuh. Ya, kita doakan yang terbaik dalam kasus ini. Mari kita doakan bersama untuk kedua korban ini diampuni segala dosa-dosanya ya, dan juga diterima segala amal ibadahnya. Yang terpenting kasus ini segera terungkap terang benderang, karena ini baru sebatas tersangka, masih melalui persidangan, dan nanti sebenarnya apa yang terjadi kita juga masih penasaran ya, karena apa yang kita pikirkan kalau Danu itu biasanya nyerempetnya ke Yoris, ini Danu yang menyerahkan diri, yang melakukan pengakuan, Pak Yosef yang dijemput. Dan sampai sekarang pun kata Pak Roman, BAP-nya masih tetap sama seperti yang awal-awal, bahwa Pak Yosef tidak mengakui bahwa beliaunya terlibat. Oke, apakah Danu ini berkata jujur sejujur-jujurnya atau masih ada yang ditutupi? Nah, mudah-mudahan dengan dititipkan ke pihak kepolisian dan dia mendaftar diri sebagai justice kolaborator, betul-betul mengungkapkan hal-hal yang benar ya, tanpa ada lagi yang ditutup-tutupi. Tinggal Danu ini bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya atau tidak. Oke, dari saya itu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.